Pemirsa, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor ditiadakan sementara di tengah penerapan PSBB total. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona di Jakarta. Seiring meningkatnya kasus positif corona, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai hari ini. Selain meniadakan ganjil genap, Pemprov juga menerapkan pembatasan kendaraan umum dan jumlah penumpang di dalam kendaraan. Di antaranya wajib menggunakan masker di dalam kendaraan, penumpang maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali penumpang berdomisili di alamat yang sama. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Muhsin Jalal dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Amanda, bagaimana situasi lalu lintas di sana setelah ditiadakannya aturan ganjil genap? Iya Julita, kondisi lalu lintas saat ini setelah aturan ganjil genap memang ditiadakan selama PSBB pengetatan yang sudah diberlakukan per hari ini 14 September 2020, memang kami pantau aktivitas dari masyarakat ini masih berangsur normal. Ini dikarenakan perkantoran juga masih boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 25%, ditambah transportasi umum juga masih boleh beroperasi dengan kapasitas 50%, dan yang terakhir dengan pemberlakuan ataupun pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap ini ditiadakan. Kini Pemprov DKI Jakarta memang menerapkan PSBB pengetatan atau PSBB Jilid 2 yang berlaku per hari ini 14 September hingga 27 September 2020 dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 88 Tahun 2020 pengganti Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di tengah pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan pelonggaran-pelonggaran yang memang sudah diberlakukan sejak PSBB masa transisi yang sebelumnya, kini ditiadakan untuk sementara waktu. Terkait dengan PSBB yang berlaku per hari ini berbeda dengan PSBB yang berlaku ataupun masa sebelumnya dikarenakan ada perbedaan, yakni pemberlakuan dari sistem ganjil genap pun ditiadakan serta ojek online ini masih boleh beroperasi, namun tentunya dengan protokol kesehatan COVID-19 dan masih boleh mengangkut penumpang, serta untuk mobil juga masih boleh beroperasi namun dengan kapasitas maksimal 2 orang per baris kursi. Terkait dengan SIKM juga ini tidak diberlakukan, untuk Car Free Day juga tidak diberlakukan, serta untuk tempat ibadah juga ditutup bagi zona merah. Terkait dengan sekolah juga ini tidak diberlakukan secara tatap muka, yakni sekolah bisa diberlakukan secara daring ataupun secara online. Julita. Baik, apakah sudah terdapat ada pelanggaran di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia? Amanda, bagaimana penerapan sanksinya? Ya Julita, berdasarkan informasi yang kami dapat terkait dengan sanksi pun akan ada sanksi progresif, di mana sanksi progresif ini bila mana masyarakat melakukan kesalahan yang sama berulang begitu, misalnya saja tidak menggunakan masker. Nah, terkait dengan penggunaan masker ini sanksinya adalah denda sebanyak 250.000 ataupun melakukan kerja sosial selama 1 jam dengan menggunakan rompi khusus. Peraturan ini sudah tertera di dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, dan terkait dengan petugas pun kami pantau sudah disiagakan oleh Pemprov DKI Jakarta, personel gabungan tentunya dari TNI Polri, Satpol PP, dan juga dari Disub ini sudah siap untuk menertibkan masyarakat bila mana masyarakat abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menggunakan masker atau bahkan menggunakan masker hanya ditaikan di telinga saja, tidak digunakan dengan baik dan benar. Ini nantinya petugas akan langsung menegur dan juga menertibkan mereka serta menghindari kerumunan yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini sudah mulai beraktivitas keluar rumah yang tidak melakukan hal-hal yang penting ataupun aktivitas yang memang diperbolehkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait dengan mobil pribadi sendiri memang masih boleh beroperasi, namun memang bila mana masyarakat ini memenuhi aktivitas yang memang diperbolehkan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Nah, untuk kapasitasnya juga 2 orang di baris kursi saja dan harus mengenakan masker dengan baik dan benar. Sementara kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu, Julita. Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Putri Amanda dan juru kamera Muhsin Jalal dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat.